Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bung Karno pernah berkata, tidak ada kemerdekaan tanpa tanah air dan tidak ada tanah air tanpa kemerdekaan. Sekarang kita sudah memiliki keduanya, lalu apa lagi? Masih banyak hal yang belum kita punya. Dari waktu ke waktu kita semakin sadar kemerdekaan dan tanah air hanyalah bahan-bahan dasar untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Kemerdekaan sebagai alat untuk memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tanah air sebagai ruang yang memanusiakan semua tanpa kecuali. Saat hari terasa rumit, pelik dan buntu, mengapa tidak kita gapai lagi cahaya indah yang dipedarkan para tokoh penentu? Tidakkah sejarah selalu aktual bagi mereka yang tahu caranya belajar dari masa lalu? Inilah Mata Najwa. Bung, ini negeri kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis. Suatu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh kebahagiaan. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Tahun negeri ini merdeka, tapi perjuangan tak berhenti di sini. Di tengah ragam persoalan zaman ini, kita akan sejenak menengok ke belakang, belajar dari keteladanan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Selain belajar dari Bapak Bangsa, teman-teman, malam ini Mata Najwa juga kedatangan anak-anak muda, seniman dari Never to Lavish yang akan mengekspresikan pesan dari proklamator untuk anak-anak muda zaman ini lewat mural. Kita lihat muralnya. Semoga nggak ada yang tersinggung biar nggak dihapus mural di Mata Najwa. Nanti kita akan lihat seperti apa hasil akhir mural di acara di ending acara Mata Najwa ini. Baik, yang jelas teman-teman memang ada banyak pesan moral dan keteladanan yang bisa kita petik dari kehidupan Bapak Bangsa. Yang pertama kita akan belajar makna kesederhanaan dan tanggung jawab mengemban jabatan dari kehidupan Bung Hatta. Sudah hadir di meja Mata Najwa Ibu Mutia Hatta, putri sulung dari proklamator kita Muhammad Hatta dan sejarawan JJ Rizal. Selamat malam Bu Mutia. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Ibu. Sama-sama. Bang JJ selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah merayakan kemerdekaan malam ini di Mata Najwa. Sehari setelah 17 Agustus. Saya ingin ke Bu Mutia dulu. Yang jelas kisah-kisah keteladanan ayahanda Ibu, kisah-kisah keteladanan Bung Hatta begitu inspiratif. Dari sekian panjang, sekian banyak pengalaman hidup Ibu Mutia dengan ayah, apa yang bisa dibagi ke kami perihal kesederhanaan dan juga bagaimana ketatnya Bung Hatta menjaga uang negara? Terima kasih. Begini, Bung Hatta itu memang memisahkan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan
nasional. Ya. Jadi tugasnya dilakukan dengan baik, kan beliau juga orang yang sangat teratur, dan keteraturan itu sudah dilatih dari beliau masih kecil, dan karena itu Bung Hatta tidak merasa sulit untuk membagi bahwa ini adalah urusan negara, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh negara bagi wakil presiden, dan di sini ada keluarga, dan keluarga itu juga menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang tersedia. Jadi apa misalnya contohnya Bu, fasilitas yang Bung Hatta dapatkan tapi tidak boleh dipakai oleh keluarga? Ya, misalnya mobil dinas. Tentu mobil dinas ada yang digunakan karena beliau wakil presiden, dan dengan mobil itu pergi dinas, artinya ke kantornya, kantor wakil presiden. Kemudian juga kalau ada acara dengan presiden, itu beliau yang menggunakan mobil itu, dan RI 2 ya, Indonesia Raya, RI 2. Nah, kalau ibu saya ikut sebagai istri wakil presiden, beliau juga ada di mobil yang sama. Tetapi anak-anak tidak bisa. Ya, jadi ibu tidak boleh naik mobil dinas? Tidak boleh. Ada mobil dinas yang lain yang misalnya digunakan kalau Bung Hatta pergi mengunjungi hal-hal yang tidak bersifat kedinasan. Ya, jadi misalnya, sangat ketat ya, bahkan naik mobil dinas saja tidak boleh ibu ya. Jadi ada mobil itu B17845. Kalau kami sendiri anak-anak pergi atau ibu itu tidak bisa, tapi harus bersama-sama. Tapi ada mobil yang dibeli sendiri oleh ayah ibu saya untuk kami, untuk keluarga. Nah itu bisa dipakai tiap hari. Saya juga pernah mendengar cerita soal adik Bung Hatta yang sempat minta diuruskan sesuatu, tapi Bung Hatta tidak mau bantu urus. Ya, apa itu Bu? Waktu itu tante saya itu meminta bantuan supaya bisa mendapatkan telepon di rumahnya. Tapi Bung Hatta mengatakan telepon saja ke Telkom sendiri. Silahkan telepon saja begitu. Jadi tidak mau bahkan untuk bantu urus hal-hal yang mungkin terlihat kecil saja tidak mau. Karena apa itu Bu Mutia? Ya karena itu sudah masuk arena pribadi. Ya, jadi adiknya kan bukan pejabat negara, tapi keluarga. Jadi itu Bung Hatta tidak ingin melakukan itu. Sedemikian ketat menjaga mana yang memang urusan negara, mana yang bukan urusan negara. Seperti halnya juga uang, Ibu sebegitu ketat menjaga uang. Betul. Ya, sampai misalnya waktu Sanering itu rahasia negara kan, ibu saya sudah mencicil mesin jahit gitu. Tetapi tahu-tahu ada Sanering, pemotongan uang. Terus ibu mengatakan, ya kenapa nggak bilang sama saya gitu, Kak Hatta, kalau mau ada pemotongan uang itu. Oh tidak bisa karena itu sifatnya rahasia. Nah nanti kamu akan bilang kepada mungkin orang tua, pada ibu, nanti bilang sama teman-teman itu. Jadi tidak boleh diberitahu. Ya kalau sekarang tidak bisa membeli mesin jahit karena cicilannya tidak cukup, nanti kita menabung lagi. Itu saja. Iya. Dan memang Bung Hatta sangat detail mencatat pengeluarannya, Bu. Iya. Ya, ini saya ada. Ibu kan, mau? Ya, ini waktu itu kan ingin Mbak Naswa ingin melihat seperti apa sih? Minta melihat memorabilia dari Bung Hatta. Iya, waktu itu dengar dari adik saya bahwa ada penggarisnya khusus. Iya, Ibu Halida pernah cerita kalau Bung Hatta punya penggaris yang kemudian selalu digunakan untuk memastikan garis-garis penghitungan uang, Ibu. Iya, ini dia penggarisnya. Jadi ini selalu ada di meja, entah dari tahun berapa ya, karena Bung Hatta sendiri meninggalnya saja sudah 41 tahun yang lalu. Jadi ini sudah lama sekali, sejak tahun 50 pergi dari Jakarta, maksud saya dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah ini adalah catatan keuangan pribadi, honorarium yang beliau terima. Ini tahun 58. Sebetulnya ini dari tahun 42 sampai saya sebentar ya. Di depan ini 1942 sampai 1949.
Jadi Ibu itu persisnya buku catatan keuangan Bung Hatta ya, dari pribadi. tahun 42. Ya, terus sampai dengan 65 ya. Jadi apa saja yang dicatat di situ? Yang dicatat itu misalnya honorarium dari menulis beberapa pasal ekonomi, kemudian banyak judul-judul alam pikiran Yunani, itu mendapat berapa? Nah ini dia dicatat. Tulisan Bung Hatta itu sangat rapi. Ya. Jadi pemimpin yang tulisannya rapi, saya kira tidak banyak. Kecuali Bung Hatta, ya dan tentu itu menggambarkan ada runutnya pemikiran Bung Hatta mungkin ya Bu? Dan runutnya pemikiran itu juga ditunjukkan ketika saya melihat Bung Hatta itu menulis memoir sejak tahun 60, sebelum 68, tapi beliau menulis ini kenang-kenangan kepada masa yang lampau, judulnya begitu, tapi nanti dirubah lagi itu. Aku dilahirkan di Bukit Tinggi. Ini adalah tulisan tangannya, tulisan tangan dari Bung Hatta. Nah, kita lihat di sini coretan tidak banyak, hanya sedikit yang ini, ya. Dan ketika muncul di ketikan di aslinya halaman 1, kalimatnya sama dan ini sudah menunjukkan. Ini buku yang pertama sama dengan yang ditulis dengan yang ditulis tangan dengan ditulis yang tangan dengan ya pada jadi halaman, rapi sekali Bung Hatta. rapi sekali. Dan ini juga ada tulisan yang banyak coretannya. Menurut beliau banyak. Seperti ini diperbaiki. Ya. Mungkin bisa kelihatan. Menarik sekali. Nah, ini di halaman ini juga tertulis, saya kira yang mengetik tidak sulit untuk memindahkannya. Memindahkannya. Hal-hal kecil yang mungkin orang banyak belum tahu tentang Bung Hatta. Nanti saya akan minta juga cerita dari Bang JJ. Setelah pariwara kita akan kembali setelah ini. Tetaplah di Mata Najwa, kita dengarkan lagi keteladanan Bung Hatta setelah ini. Baik.